Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu. Dan jika ada yang sakit, semoga kalian akan sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang KP. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya aku lebih giat lagi upload soal-soal yang lainnya. Soal pertama, seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KPPL, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7, tidak ada massa pada abdomen, pemeriksaan genitalia, bercak darah positif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Spotting, B. Menoragi, C. Metroragi, D. Hemoragi, E. Menometroragi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Spotting. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, akseptor KPPL, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 100/60, nadi 70, pernafasan 28, suhu 37, tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara, B. Rawat inap untuk observasi fisik, C. Memberikan obat anti mual, D. Mengganti kontrasepsi, E. Rujuk ke rumah sakit. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara untuk memastikan apakah keluhan diare tersebut disebabkan karena ketidakcocokan dengan pil atau bukan. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor KPPL, datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,8, tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melanjutkan minum pil sesuai jadwal, B. Ganti cara kontrasepsi, C. Minum 2 pil sekaligus, D. Berhenti minum pil, E. Minum pil kondar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Minum 2 pil sekaligus, karena di sini ibu mengatakan bahwa ibu lupa minum 1 pil, tetapi ibu belum melakukan hubungan seksual dengan suami, sehingga ibu dapat minum 2 pil sekaligus untuk mengganti lupa yang kemarin. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis, akseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80, suhu 37, pernapasan 20 kali. Bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Dilakukan pelepasan Indoplan, B. Pemberian 100 mg etinilestradiol 3-7 hari, C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus, D. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari, E. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah atau spotting sudah 2 minggu. Hasil anamnesis, saat ini akseptor KB implan, dipasang 1 bulan yang lalu, tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan, berat badan 54, tinggi badan 160, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali. Abdomen tidak teraba massa, in speculo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien pada kasus tersebut? A. Obesitas, B. Erosi porsio, C. Proses nidasi, D. Gangguan hormonal, E. Efek samping kontrasepsi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Efek samping kontrasepsi.
Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun P3A0 baru dipasang implanon di BPM. Hasil anamnesis umur anak terkecil 6 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, pernafasan 22 kali, nadi 84 kali, suhu 36,8. Bidan lalu memberikan konseling mengenai kontrasepsi yang digunakan tersebut. Berapa lamakah efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah D, 4 tahun. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, pernafasan 22 kali, nadi 84 kali, suhu 36,8, tampak implan di ujung luka pemasangan. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menyarankan untuk mengganti metode. B. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya. C. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. D. Mencabut dan mengganti batang susuk. E. Konseling. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mencabut dan mengganti batang susuk. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, P2A0, nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminor. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali, suhu 37, pernafasan 20 kali. TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mal, B. AKDR, C. Kondom, D. Metode kalender, E. Senggama terputus. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kondom. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 37 tahun, P4A0, datang ke BPM dengan keluhan takut hamil. Hasil anamnesis, ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom, namun bocor. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36. Konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Rencana apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Konseling kontrasepsi darurat. C. Sarankan ibu untuk USG. D. Pemberian alat kontrasepsi. E. Konseling memungkinkan tidak hamil. Jawaban yang paling tepat adalah B. Konseling kontrasepsi darurat. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 37 tahun, P4A0, datang ke BPM bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode KB. Hasil anamnesis, menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 1 tahun, memiliki riwayat preeklamsi dan perdarahan postpartum, serta berencana tidak ingin menambah anak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 20, abdomen tidak teraba massa. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik, D. MOW, E. Kondom. Jawaban yang paling tepat adalah D. MOW, karena di situ dituliskan bahwa ibu tidak ingin menambah anak lagi. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul, disminor, belum haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 170/100, nadi 80 kali, suhu 37, pernafasan 20 kali, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mal, B. AKDR, C. AKBK, D. Suntik, E. Pil. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mal, mengingat bahwa ibu nifas baru 6 minggu. Sedangkan KB mal efektivitasnya sampai anak usia 6 bulan. Kenapa ibu tidak bisa memakai KB AKDR? Karena ibu memiliki riwayat infeksi panggul dan disminor. Kenapa ibu tidak bisa memakai alat kontrasepsi hormonal? Karena ibu sedang menyusui. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 17 tahun datang ke BPM untuk KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 tahun yang lalu dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 90/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36.
konjungtiva merah muda, payudara tidak teraba pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Konseling KB apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. MKJP, B. Hormonal, C. Reversibel, D. Irreversibel, E. Sederhana. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Reversibel. Reversibel adalah jenis alat kontrasepsi yang dapat mengembalikan kesuburan dengan cepat. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke BPM. Konsultasi KB sederhana. Hasil anamnesis baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 90/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Kondom, C. Mini pil, D. Suntik 3 bulan, E. Suntik 1 bulan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kondom, karena KB kondom merupakan KB sederhana. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun P2A0 postpartum 6 minggu datang bersama pasangannya ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesis pernah gagal IUD, sedang pengobatan sirosis hepatitis. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, konjungtiva merah muda, sklera kuning, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus, terdapat pembesaran hati. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Suntik, C. AKDR, D. AKPK, E. Kondom. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kondom. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 33 tahun P3A0 postpartum 30 hari datang ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesis tidak mempunyai riwayat penyakit, ibu bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 24, suhu 36. Hak klien apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? A. Pemberian informasi mengenai jenis KB, B. Pengambilan keputusan memilih kontrasepsi, C. Pelayanan pemeriksaan penunjang, D. Pendampingan oleh pasangan, E. Efek samping KB. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemberian informasi mengenai jenis KB, karena di soal dituliskan bahwa ibu bingung memilih alat kontrasepsi, sehingga kita harus menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi yang tepat untuk ibu.